Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai persamaan difusi panas atau heat diffusion equation atau heat equation. Untuk menghitung flux panas konduksi, perlu diketahui distribusi temperatur pada mediumnya. Nah, heat equation ini merupakan dasar dalam melakukan analisis perpindahan panas konduksi dan juga untuk mencari fungsi distribusi dari temperatur. Di sini ada suatu benda dalam koordinat Kartesian, yaitu koordinat X, Y, dan Z. Benda ini kita tinjau bagian kecilnya, lalu kita besarkan. Kita beri dimensi pada benda ini. Untuk bagian bawah kita beri nama dx, lalu bagian samping kita beri nama dy, dan dimensi tingginya kita beri nama dz, mengikuti koordinat kartesiannya. Nah, lalu kita perlakukan benda ini sebagai suatu sistem volume atur, sehingga ada energi yang masuk, ada energi yang keluar, ada energi yang tersimpan di dalam sistem, dan juga ada energi yang dibangkitkan di dalam sistem. Kita pertama menuliskan energi yang masuk ke dalam sistem. Di sini ada Qx, yaitu panas yang masuk searah koordinat sumbu X. Lalu juga ada Qy, yaitu panas yang masuk searah koordinat Y atau searah sumbu Y. Kemudian, satu lagi energi yang masuk adalah dari arah atau koordinat sumbu Z, yaitu dari bawah. Ini adalah Qz. Karena volume atur, maka akan ada energi yang keluar. Dari arah sumbu X, energi yang keluarnya yaitu Qx plus dx. Dari arah sumbu Y, energi yang keluarnya yaitu Qy tambah dy. Kemudian dari arah sumbu Z, energi yang keluarnya yaitu Qz tambah dz. Kemudian di dalamnya ada energi yang tersimpan atau energi storage, dan juga ada energi yang dibangkitkan atau energi generation. Nah, untuk energi storage ini kita bisa dapatkan dengan persamaan berikut, yaitu Rho kali panas spesifiknya dikali dT besar per dT kecil. T besar adalah temperatur, T kecil adalah menyatakan waktu, kali dx, dy, dan dz. Persamaan ini sebenarnya berasal dari M kali Cp kali delta T. Delta T direpresentasikan oleh dt per dt, Cp oleh Cp, sedangkan M yaitu perkalian Rho dengan volume. Volumenya itu adalah dx kali dy kali dz. Kemudian energi generation-nya atau energi yang dibangkitkan kita bisa dapatkan dari Eg sama dengan Q dot kalikan dengan dx kali dy kali dz.
Kemudian kita akan menerapkan kelestarian energi pada sistem volume atur tersebut, yaitu E yang masuk tambah dengan energi yang digenerasikan atau yang dibangkitkan dikurangi dengan E yang keluar sama dengan energi yang tersimpan. Kita sedikit geser ke bawah. Kita tuliskan energi yang masuk, yaitu adalah Qx, lalu Qy, lalu Qz. Kemudian tuliskan energi yang digenerasikan atau dibangkitkan, yaitu tambah Q dot kali dx kali dy kali dz. Kemudian dikurangi energi yang keluar. Energi yang keluar yaitu adalah Qx plus dx kurangi Qy plus dy dikurangi Qz plus dz. Ini x plus dx, y plus dy, z plus dz adalah indeks ya, penamaan. Kemudian kita lengkapi dengan energi yang tersimpan. Energi yang tersimpan yaitu adalah Rho kali Cp kali dt per dt kali dx, dy, dz. Kita namakan dengan persamaan 1. Untuk laju perpindahan panas konduksi yang keluar sistem dapat dijabarkan dengan Taylor series expansion. Ini adalah metode matematika. Yang keluar sistem yaitu adalah Qx plus dx, Qy plus dy, dan juga Qz plus dz. Dengan metode Taylor series expansion akan didapatkan Qx ditambah dqx per dx kali dx. Begitu juga yang y-nya, yaitu adalah Qy tambah dqy per dy kali dy. Qz ditambah dqz per dz dikali dz. Kita sebut dengan persamaan 2. Kemudian substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Kemudian kita sederhanakan. Di sini ada Qx, maka saling menghabiskan. Ada Qy juga sama, saling menghilangkan. Dan juga Qz saling menghilangkan. Maka persamaannya menjadi ini adalah persamaan 3. Nah, kemudian dari Forest Law, kita tahu ada laju perpindahan panas konduksi diformulasikan menjadi Qx sama dengan min K kali A kali dt per dx. Maka untuk nilai Qx, Qy, dan Qz kita bisa tulis menjadi Qx sama dengan min K kali dy kali dz kali dt per dx.
Min K ini sama dengan persamaan Fourier's Law. dt per dx sama dengan dt per dx pada persamaan Fourier's Law. Sedangkan dy kali dz ini merupakan representasi dari A, di mana kita tahu bahwa area yang tegak lurus dengan Qx adalah dy dikalikan dengan dz. Begitu juga dengan Qy. Kita bisa tulis min K dikali dx kali dz kali dt per dy. K sesuai dengan persamaan Fourier, dt per dy sesuai dengan persamaan Fourier, dx dan dz sama seperti tadi merupakan representasi dari A, di mana luas area yang tegak lurus dengan Qy adalah dx dikali dengan dz. Terakhir, kita bisa tulis juga untuk Qz, yaitu min K dikali dengan dx dy kali dt per dz. Kita namakan tiga ini dengan persamaan 4. Kemudian, kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Maka akan didapatkan jika kita lihat persamaannya, maka setiap ruas dan setiap sukunya mempunyai dx, dy, dan dz, sehingga kedua ruas kita bagi dengan dx, dy, dan dz agar jadi lebih sederhana. Maka persamaannya menjadi persamaan ini dinamakan bentuk umum dari heat diffusion equation. Atau kita bisa sebut juga heat equation. Heat equation ini merupakan dasar untuk melakukan analisis perpindahan panas konduksi. Dan jika diselesaikan, maka solusinya akan didapatkan distribusi temperatur T, X, Y, Z sebagai fungsi dari temperatur terhadap waktu. Kemudian di sini ada beberapa penyederhanaan sesuai dengan kasusnya. Jika konduktivitas termal nilainya konstan, maka kita bisa bagi kedua ruas dengan nilai K-nya. Akan didapatkan persamaan sebagai berikut. Yaitu d kuadrat t per dx kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena ini persamaan asalnya dikalikan agar simbolnya lebih ringkas, maka menjadi d kuadrat t per dx kuadrat. Begitu juga seterusnya. Di sini nilai Q atau nilai energi yang dibangkitkan dibagi dengan K. Itu juga ruas di kanannya, yaitu rho Cp kali dt per dt di bawah sekarang muncul dibagi dengan K. Kemudian, jika dalam keadaan tunak atau steady state, maka konsekuensinya yaitu nilai dt per dt-nya sama dengan 0. Maka di ruas kanan ini, karena dt per dt-nya 0, maka nilainya juga menjadi 0. Sehingga persamaannya
menjadi sebagai berikut. Kemudian, jika dalam keadaan transient dan tidak ada heat generation atau tidak ada panas yang dibangkitkan, maka konsekuensinya adalah Q dot sama dengan 0. Karena Q dot sama dengan 0, maka yang di sini menjadi hilang. Sehingga persamaannya menjadi demikian. Kita hapus ininya. Terakhir, jika kondisinya steady state atau tune-up dan tidak ada heat generation, tidak ada energi yang dibangkitkan, maka konsekuensinya dt per dt-nya adalah 0 dan Q dot-nya adalah 0, sehingga persamaannya menjadi tinggal sebagai berikut. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan berikut agar diketahui distribusi temperatur, maka diperlukan atau dibutuhkan kondisi batas. Akan dibahas kemudian.